Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 3, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang perencanaan usaha di bidang rekayasa konversi energi. Kemudian kalian sudah melihat video bagaimana dari sebuah masalah kemudian menimbulkan ide untuk membuat sebuah solusi. Tapi kemudian kemarin di video, karena dia tidak memahami ilmunya bagaimana cara membuat kincir anginnya, ya kan, kemarin di film Sound the Ship yang sudah kalian tonton itu, sehingga kincir angin yang seharusnya membantu akhirnya malah merusak semua peralatan listrik yang ada di dalam rumah si petani kemarin ya. Ya, minimal itu bisa membuka wawasan kalian bagaimana perlu solusi untuk mengatasi masalah gitu ya. Karena kita tidak bisa, kemarin dikasih lihat tagihan listrik yang begitu besar, itu akan sangat membebankan, akan sangat memberatkan bagi si petani, bagi kita khususnya. Jadi kita perlu solusi-solusi yang lebih baik lagi. Itulah inti dari pembelajaran rekayasa. Hari ini kita akan meneruskan materi. Sebelum diteruskan materinya, di sini daftar partisipannya sudah ada 36. Apakah hadir semua? Halo, 37 nambah lagi. Hadir semua, apa ada yang izin? Ada yang sakit? Ada yang keperluan? Jadi kalau kayak gini udah diupload loh. Kalau Bapak tadi udah klik upload kan? Iya, tapi saya langsung dari sini saya geser ke sini langsung dimasukkan. Bisa. Terus Udah klik upload. Klik upload. Coba isinya apa? Ini. Ini. Iya. Iya gitu. Itu ngirim. Udah berarti. Udah. Halo. Kedengaran suara Bapak? Iya. Tolong dikonfirmasi ya. Setiap Bapak bertanya tolong dikonfirmasi. Karena kita menggunakan media, jadi Bapak takut Bapak ngoceh sendiri sementara kalian nggak kedengeran di sana, percuma gitu ya. Jadi tolong dikonfirmasi, misalkan ada sesuatu yang memang perlu Bapak tanyakan ke kalian, tolong kalian merespon. Walaupun di sini Bapak lihat indikator mikrofonnya bekerja dengan baik, tapi kan penyampaian ke kalian itu kan melalui perantara internet gitu ya. Jadi apakah bisa diterima apa enggak kan itu Bapak perlu konfirmasi dari kalian. Apakah hadir semua hari ini? 37 partisipan. Maaf Pak, tadi komputer saya nge-lag Pak. Nge-freeze gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang lain bisa konfirmasi, nggak harus Satrio. Siapa? Ada yang nggak hadir Satrio? Tadi ada Arif. Arif udah masuk ke Zoom dari. Arif dari jam pertama nggak masuk. Iya. Cuman dia nggak bilang. Udah saya chat juga belum dibalas. Belum dibalas. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak Satrio. Iya maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah Bapak bilang tadi di awal bahwa kita hari ini akan melanjutkan materi. Hari ini kita akan melihat cara kerja dari sebuah kincir angin ya.
materi sesuai dengan buku paket kalian adalah materi utamanya adalah kalian belajar tentang kincir angin, bagian-bagian dari kincir angin itu apa saja, cara kerjanya bagaimana. Setelah ini Bapak akan play sebuah video lagi. Tolong dilihat baik-baik videonya. Ya, di situ di videonya akan membahas semua tentang kincir angin. Ya, dari sejarahnya, kemudian dari penerapan di Indonesia, kemudian dari teknologi-teknologi yang terbaru tentang kincir angin itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat di videonya. Mudah-mudahan dari video yang nanti diputar akan lebih menarik daripada kalian hanya melihat gambar yang ada di buku paket kalian. Ya, jadi maksud Bapak adalah seperti itu. Oke, akan Bapak share screen videonya sebentar. Apakah sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Tadi share audio. Kawan-kawan, Kedengeran nggak suaranya? Pak. Oke. pembangkit listrik tenaga angin memiliki sejarah panjang sejak beberapa abad yang lalu yang pada awalnya banyak dimanfaatkan untuk menggiling biji-bijian. Penemuan yang lebih inovatif dalam energi terbarukan ini ditemukan pertama kali pada tahun 1941 dengan nama Smith-Putnam Wind Turbine. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi teknologi wind turbine atau disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, dan sudah membangun beberapa PLTB semenjak tahun 2018. Salah satunya yang terbesar adalah PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli 2018 lalu. PLTB Sidrap memiliki 30 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 2,5 MW, menjadikan total keseluruhannya 75 MW. PLTB ini telah memasok persediaan listrik ke sebanyak 80.000 rumah pelanggan di daerah Sulawesi Selatan. Selain PLTB Sidrap, Indonesia juga memiliki PLTB Tolo yang resmi beroperasi pada tahun 2019 di provinsi yang sama. Selain Sulawesi Selatan, beberapa provinsi lainnya seperti Papua, Maluku, Kalimantan juga memiliki potensi untuk mengembangkan PLTB. Indonesia sendiri diproyeksi dapat menghasilkan energi listrik dari PLTB sebesar 60.547 MW. Hingga saat ini terdapat lebih dari 30 perusahaan penyedia jasa elektrifikasi tenaga angin dengan skala besar. Di antaranya adalah General Electric dan juga Siemens. Turbin angin pada umumnya memiliki beberapa komponen-komponen utama, di antaranya adalah blade atau biasa dikenal dengan pisau, yaitu bagian yang akan berputar dan terangkat jika terkena pergerakan angin. Kemudian ada generator, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu ada rotor, bagian yang akan bergerak bersamaan dengan blade. Lalu controller, yaitu bagian pengontrol mesin yang akan beroperasi jika kecepatan angin 8-16 mil per hour hingga 55 mil per hour. Kemudian ada gearbox, yaitu penghubung poros kecepatan tinggi dan poros kecepatan rendah yang berguna untuk meningkatkan daya rotasi turbin dari 30-60 rpm menjadi 1000-1800 rpm. Kemudian ada nozzle, yaitu bagian yang berada pada permukaan atas gearbox yang berfungsi untuk menutup keseluruhan turbin. Kemudian ada rem cakram untuk mengendalikan putaran berlebihan jika angin terlalu kencang. Lalu yang terakhir adalah anemometer atau sensor, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin dan juga mendeteksi perubahan arah angin. Pada turbin skala besar, bilah biasanya berjumlah 3 buah
dengan rentang sudut 120 derajat antar bilah. Bilah berjumlah 3 ini dianggap yang paling efisien. Blade didesain memiliki penampang airfoil mulai dari ujung hingga pangkal bilah. Teknologi airfoil membuat bilah turbin angin berputar. Terdapat gaya angkat yang dihasilkan ketika fluida bergerak melintasi airfoil. Dengan cara ini, turbin mencapai putaran dasar. Prinsip ini mirip dengan model sayap pesawat terbang. Sudut bilah turbin juga diposisikan miring agar sejajar dengan kecepatan angin yang relatif. Posisi ini membuat bilah bisa berputar dengan stabil. Putaran bilah ini tidak bisa kita koneksikan langsung dengan generator karena putarannya memiliki kecepatan RPM yang sangat rendah. Sebelum menghubungkan ke generator, kecepatan ditingkatkan dulu melalui gearbox. Gearbox ini menggunakan pengaturan planetary gear set untuk mencapai rasio kecepatan tinggi. Di antara gearbox juga diberi rem yang bisa dikendalikan, berfungsi untuk menahan putaran bilah selama kondisi angin yang terlalu kencang. Gearbox memberikan putaran optimal pada generator untuk bisa menghasilkan energi listrik. Generator lalu menyalurkan listrik yang dihasilkan ke trafo step up agar listrik yang dihasilkan bisa masuk pada jaringan listrik umum. Kondisi alam yang tidak menentu kadang juga bisa merubah arah angin, sehingga bilah bisa saja tidak berputar secara maksimal. Untuk itu dipasang sebuah sensor di bagian atas nozzle untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Penyimpangan arah angin dikirim ke pengontrol elektronik yang akan mengirimkan sinyal sesuai dengan mekanisme yawing untuk mengkoreksi kesalahan. Motor yaw memutar nozzle sehingga arah turbin angin selalu sejajar menghadap arah angin. Koneksi antar bilah juga diberi gigi yang bisa berputar agar bisa menyesuaikan sudut arah angin dengan tepat. Teknologi wind turbine saat ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu perusahaan terbesar yaitu General Electric membuat banyak terobosan mulai dari pembangunan tiang dengan cetak 3D beton agar bisa diproduksi di dekat lokasi dengan cepat dan presisi. Lalu juga membuat smart remote application control yang bisa mengendalikan setiap unit wind turbine dari jarak jauh dengan cloud digital yang canggih. General Electric juga membuat lompatan teknologi dalam hal kapasitas produksi dengan memperkenalkan turbin lepas pantai Heliad X. Turbin lepas pantai Heliad X ini memiliki kapasitas yang luar biasa, yaitu 14 juta watt atau 14 megawatt, ada juga yang 13 megawatt dan 12 megawatt. Rotornya sedemikian besar hingga mencapai 220 meter. Kemudian blade-nya memiliki panjang 107 meter dan memiliki kemampuan smart digital. Heliad X ini bukan hanya turbin lepas pantai yang paling kuat yang dibangun saat ini, tapi juga memiliki faktor kapasitas 60-64% di atas standar industri. Faktor kapasitas membandingkan berapa banyak energi yang dihasilkan terhadap energi maksimum yang dapat dihasilkan pada operasi daya penuh terus-menerus selama periode waktu tertentu. Heliad X ini dapat memberikan profitabilitas yang lebih tinggi kepada pelanggan dengan penghematan yang signifikan di seluruh manufaktur turbin angin lepas pantai. Waktu siklus pemasangan, servis, dan perbaikan juga relatif singkat dan sederhana. Turbin angin Heliad X ini sangat cocok untuk lingkungan berkecepatan angin tinggi hingga sedang. Kapasitasnya yang lebih besar dapat menghasilkan energi bahkan pada kecepatan angin yang lebih rendah, meningkatkan keuntungan dan secara dramatis menurunkan biaya energi rata-rata. Heliad X ini memiliki komponen mesin yang lebih sedikit dan pondasi turbin angin lepas pantai yang lebih ekonomis untuk dipasang. Hal ini membuat waktu pengerjaan proyek lebih cepat dan simpel. Heliad X menghasilkan penghematan yang kuat pada biaya proyek secara keseluruhan. Selain hardware papan atas, General Electric juga menawarkan solusi digital wind farm, sebuah sistem energi yang memanfaatkan data, analitik, dan aplikasi perangkat lunak dalam kemitraan dengan solusi perangkat keras dan layanan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan cyber, keandalan, dan profitabilitas end user selama masa pakainya. Teknologi energi wind digital dibangun di atas platform Predict yang menyediakan infrastruktur digital untuk pembangkit listrik tenaga angin, memungkinkan user untuk mengumpulkan, memvisualisasikan, dan juga menganalisis tenaga angin tingkat aset dan juga armada analitik. Melalui pengumpulan data yang konstan ini,
Cuaca, informasi komponen, Iya, laporan kalau spanduk servis, standar kan dan biasanya kinerja model 1 membuat kali keputusan 5. sangat mudah Iya, diambil itu dan yang standar. Tapi ditindaklanjuti. kalau mau Teknologi wind turbine terserah ibu termasuk sebenarnya, salah tapi satu kalau foto teknologi terlalu energi banyak, terbarukan yang banyak menjadi backbone sumber daya listrik di beberapa kawasan terserah ibu Eropa, mau dibuatnya termasuk berapa. juga kalangan industri teknologi yang banyak Kalau yang bisa memanfaatkan dipegang ya sebagai ukurannya pasokan segitu, listrik untuk server dan sekitar data center. Teknologi pokoknya ini masih sangat ininya terbuka lebarnya untuk 1 dikembangkan meter, dengan panjangnya efisiensi yang terserah. semakin lama Cuma kalau semakin meningkat panjangnya dan semakin dengan panjang, pemain yang medium, memanfaatkan terus banyak lebar. sekali teknologi cloud computing. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai 1 pembangkit kali listrik 3 tenaga meter. angin. Terima 1 kasih. meter kali 3 meter. Berarti sedikit fotonya enggak. Kalau normalnya berapa? 1 kali 5. Oh, 1 kali 5. Tadi udah 1 kali 5. Kalau 1 kali 8? Bisa 1 kali 8 bisa, cuma kayaknya terlalu scratch ya, terlalu narik ya. Iya. 1 kali 5 aja. Kalau ininya mau ditambahin misalkan 130 atau 120 bisa lebar ke bawahnya. 120 kali 8. Iya. Ya udah. Kalau 1,5 kan kayaknya kegedean lah. Iya, Anak-anak kelihatan mukanya nanti. iya anak kecilnya 1,2 ya? 1,2 mungkin. Kali 1 kali 8. 8. Oke, nanti habis ini saya selesai aja nanti coba saya lakukan. Ini foto-foto kegiatannya tuh kalau bisa mah ini jangan pulang ini rangkanya itu gambar market. Dikirim ke saya foto yang mau ditampilkan ini saya nanti cari di internet, tapi kalau ini harus kirim karena saya nggak tahu kan. Ya. Iya, biasanya juga dikirim. Bisa nanti. Iya, penuh hari ini. Ya udah nanti coba dibuat. Ya. Kawan-kawan, pembangkit listrik tenaga angin memiliki Perumahan di sini. Perum aja juga boleh. Perumahan, bagusan perumahan Alinda Kencana atau Alinda Kencana aja. Perum aja biar. Perum aja ya. Perum aja ya. Alinda Kencana, Kembang, 15 menit. Yang lain persahabatan dan kompakan dalam kebersamaan yang indah ini. Ya. Ini foto ketua RW-nya, ini ketua PKK, ini foto-foto kegiatan nanti. Kan? Ya. Ya. Itu kan? Baik. Oke. Siap. Thank you. Ya, sama-sama. Paling aja. Iya, Bu. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Berapa? Ya, mana tadi? Ya, kira-kira ada yang perlu dibahas dari videonya? Sudah paham cara kerjanya? Cara kerja wind turbine, kincir angin. Kata lainnya lagi apa? PLT apa? PLT apa? Iya, PLTB ya, Bayu, bukan PLTA. Kalau A itu untuk air ya. Jadi untuk membedakan antara air dan angin menggunakan PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga Bayu ya. Oke, tadi sudah digambarkan kira-kira seperti yang di video. Animasinya sudah sangat bagus, sudah sangat detail. Itu jauh lebih menarik daripada kalian harus belajar dari buku yang hanya gambar. Kalau tadi sudah dalam bentuk animasi, jadi kalian tahu bagaimana kira-kira cara kerjanya. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak nanya? Kalau kalian menyimak video ya mungkin harusnya mungkin ada beberapa dan satu dan lain hal yang mungkin perlu dikaji, perlu dibahas gitu ya. Kalian lihat kan
kincir angin itu berputar tidak terlalu cepat, ya kan? Putarannya kan cuma segitu kan, jut jut jut, nggak kayak baling-baling pesawat kan? Baling-baling pesawat kan putarannya sampai nggak kelihatan baling-balingnya, wush gitu kan? Tapi kok bisa menghasilkan energi yang besar? Kenapa itu? Hah? Dengan putaran yang kecil, kenapa bisa menghasilkan energi yang besar? Di video tadi udah dikasih tahu loh. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau kecepatan ntar takut terbang, Pak. Jawaban apa itu? Kalau kecepatan takut terbang. Itu kan tidak ada daya angkat ya, bukan kayak drone ya. Jadi itu tidak ada daya angkat, jadi tidak akan membuat terbang. Jawaban yang sesuai dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Apa? Nonton nggak videonya tadi? Apa ayo? Kenapa dengan putaran Karena yang itu nggak sih Pak? Karena itu diameternya panjang. diameternya panjang? Oke, jawaban lain? Nah, Bapak kasih lihat lagi nih videonya. Sebentar, Bapak paus, Bapak paus di bagian-bagian kincir anginnya. Karena materi kita adalah tentang cara kerja kincir anginnya, maka kalian harus tahu kenapa. Mana yang lengkap mana? Kita lihat yang versi terlihat penuh. Kebanyakan. Nah, sebenarnya kan bagiannya mulai dari sini dengan kan. pisau, yaitu bagian yang akan berputar dan terangkat jika terkena pergerakan angin. Kemudian ada generator, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu ada rotor, bagian yang akan bergerak bersamaan dengan blade. Lalu controller, yaitu bagian pengontrol mesin yang akan beroperasi jika kecepatan angin 8-16 mil per hour hingga 55 mil per hour. Kemudian ada... Nah, di sini kan fungsi gearbox tadi apa? Gearbox. Ya, apa? Kalian yang main Tamiya, laki-laki, cowok yang main Tamiya harus tahu. Masa gearbox fungsinya nggak tahu? Kalau Tamiya kalian mau cepet ya, Dinamo ya Pak? iya gearbox itu sejenis dinamo juga. Tapi fungsinya apa? Untuk menggerakkan gear Pak. Apa untuk menggerakkan kalau di Tamiya kan ban, ada ban. Dia gerakin ban gitu. Gerakan ban belakang. Iya. Gerakin. Iya. Berhubungan sama kecepatan. Jadi yang sebelah sini kelihatan nggak Bapak kursornya? Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Yang di bawah gearbox apa? Kursor. Iya, yang ini yang Bapak gerakin ini kelihatan nggak? Sebentar, Bapak coret-coret deh. Bisa nggak? Tadi sih kelihatan Pak. Cuman sekarang. Iya, coret. Oh, kalau share screen seperti ini nggak bisa. Berarti share screen-nya model share screen biasa. Ya, yang bagian depan ini, yang sebelah kiri itu kan ke arah apa namanya? Baling-balingnya. Ya, ini ke arah baling-baling. Kemudian di sini ada gearbox.
Gearbox itu fungsinya adalah merubah RPM rendah ke RPM tinggi. Generator itu berjalan pada RPM tinggi. Generator itu berputar pada RPM tinggi. Ya. Jadi bagaimana caranya biar generator ini bekerja adalah merubah RPM rendah menjadi RPM tinggi. Di sini. Ini masuk ke sini, ini masih dalam RPM yang rendah. Gearbox yaitu penghubung poros kecepatan tinggi dan poros kecepatan rendah yang berguna untuk meningkatkan daya rotasi turbin dari 30 sampai 60 rpm menjadi 1000 sampai 1800 rpm. Kemudian ada nozzle yaitu kan. Jadi dari RPM nih kalian lihat sebelah kiri. Sebelah kiri ini dari RPM rendah. Jadi baling-baling itu tidak berputar dengan cepat. Baling-baling itu cukup berputar sesuai dengan berapa tadi? 30 sampai 60 rpm saja. Hanya butuh segitu. Tapi kemudian tadi di bagian gearbox akan diubah dari 30 sampai 60 rpm diubah menjadi 1000 sampai berapa tadi? 1800 rpm. Dari 60 sampai diubah menjadi 1800 rpm. Ya, kalian bisa bayangkan kan sini? Nih, sebagian tengah sini. Karena dia akan difungsikan untuk memutar generator. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsi dari gearbox adalah merubah RPM rendah menjadi RPM tinggi sehingga nanti bisa memutar generator dan menghasilkan listrik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi kemudian listrik yang dihasilkan nanti jadi dari putaran baling-baling itu setelah memasuki gearbox nanti bisa memutar generator ya. Kemudian nanti generator bagian yang berada pada permukaan atas gearbox yang berfungsi untuk menutup keseluruhan turbin. Kemudian ada rem cakram untuk mengendalikan putaran berlebih. Tuh. Di sini ada bagian yang namanya rem cakram ya. Jadi ini untuk mengontrol putaran baling-baling. Ya, putaran baling-baling itu harus sesuai RPM-nya dengan generator. Tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat maka akan direm. Karena generator itu sudah ada maksimum RPM-nya. Kalau sampai melebihi maksimum itu maka ditakutkan generatornya akan rusak sehingga tidak bisa menghasilkan listrik dengan optimal. Kemudian jika angin terlalu kencang, lalu yang terakhir adalah anemometer atau sensor. Nah, ini fungsinya adalah untuk memonitor arah angin sehingga nanti turbin anginnya bisa diarahkan sesuai dengan arah datangnya angin. Jadi tidak diputar secara manual, tapi di bagian leher turbin angin ini ada bagian yang berputar yang namanya yaw. Ya, di yaw itu nanti bisa diputar. Turbin anginnya berputar mengikuti datangnya angin. Ya, jadi tidak diputar secara manual, tapi secara otomatis sesuai dengan sensor yang didapatkan dari bagian anemometer ini. Oke, kemudian listrik yang dihasilkan dari generator nanti akan dialirkan ke trafo, ya ini namanya trafo ya. Trafo step up transformer. Trafo step up. Trafo step up ini adalah menaikkan tegangan. Ya, misalkan dari atas 500 megawatt. Kemudian oleh trafo itu akan dinaikkan menjadi misalkan 800 atau 1000 megawatt bisa ya dialirkan dinaikkan tegangannya karena dia akan dilewatkan ke jaringan listrik ya. Kemudian nanti pada saat sampai di pelanggan akan diturunkan kembali menjadi trafo step down ya. Trafo ada dua, ada step up dan step down.
Step up itu untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, sedangkan step down adalah untuk menurunkan tegangan sesuai dengan tegangan di pelanggan rumah masing-masing. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ini bagian yang tadi Bapak bilang Yau. Ya. Bagian ini akan berputar secara otomatis mengikuti sensor yang ada di bagian anemometer tadi. Ya, bagian ini bisa berputar. Coba kita lihat animasinya. Terbilah juga diberi gigi yang bisa berputar agar bisa menyesuaikan sudut arah angin dengan tepat. Tuh, kan? Jadi itu akan berputar mengikuti sudut arah anginnya sehingga energi yang dihasilkan akan optimal. Ya, ini kalian bisa lihat juga yang didapatkan dari kincir angin itu masih putaran rendah. Kemudian nanti diubah sama gearbox menjadi putaran tinggi sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang sudah didesain sedemikian rupa. Kalau terlalu cepat maka di bagian brake ini, di bagian pengereman ini bisa dikurangi. Kalau terlalu cepat akan dikurangi sesuai dengan RPM dari si generatornya. Membuat banyak terobosan mulai dari pembangunan tiang dengan Oke, di masa depan di sini diceritakan di masa depan nanti tidak perlu repot-repot ya, tidak perlu repot-repot membawa tiang kincir angin ini secara utuh. Ya, tiang kincir angin ini akan diproduksi di dekat lokasi pemasangan dari PLTB ini. Jadi itu akan dicetak dengan 3D printing, cetak 3D beton ya, agar bisa 3D beton. Jadi ini kayak semacam ngecor kalau bahasa kitanya ya. Semacam ngecor, tapi ngecor ini berpola ya, sudah ada robotiknya yang mengatur sehingga pola cornya nanti akan membuat sedemikian rupa sehingga nanti membuat tiang dari PLTB ini. Oke, kemudian di masa depan juga nanti akan ada pembangkit listrik tenaga bayu yang diletakkan di lepas pantai. Di mana ini akan sangat efektif sekali karena seperti yang kalian tahu kalau di lepas pantai itu energi anginnya besar gitu ya, yang bertiup itu besar sehingga kapasitasnya bisa dimaksimalkan. Kemudian di sini dijelaskan ada teknologi informasi yang digunakan ya. Ada artificial intelligence yang digunakan sehingga bisa ditanam semacam sensor-sensor di perangkat kerasnya sehingga nanti tidak perlu lagi ada teknisi yang datang ke sana, cuma tinggal monitoring saja dari jarak jauh. Ya, tinggal monitoring saja dari jarak jauh sehingga akan lebih mudah untuk monitoringnya, untuk maintenance-nya akan lebih mudah. Ya, itu kira-kira gambaran tentang teknologi PLTB ya. Pembangkit listrik tenaga bayu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Halo? Enggak ada. Sebenarnya Silakan. anemometer itu diletakkannya di setiap kincir. Anemometer kenapa? Diletakkannya setiap kincir atau cuma dijadiin satu? Karena dia berhubungan dengan Yau ya, berhubungan dengan pergerakan leher dari si kincir angin, maka dia diletakkan di tiap kincir anginnya. Gunanya adalah untuk mendeteksi arah angin ya. Jika arah anginnya berubah misalkan dari timur ke barat ya, dari utara ke selatan misalkan, maka dia akan berubah. Si Yau itu dari anemometer akan mengirim sensor ke Yau sehingga si Yau itu akan bergerak mengikuti arah angin. Karena kalau tidak ada sensor anemometer itu, maka pada saat angin berubah, si kincir angin itu pasti tidak akan bisa ketiup angin dan bergerak. Gitu, Yuda. Bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Iya. Yang lain? Ya, kalian apalagi anak-anak IPA yang nanti akan masuk ke fakultas teknik ya, kalian pasti akan berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kalian harus paham cara kerja motor, kalian harus paham cara kerja gearbox, kalian harus tahu bagaimana cara kerja mesin ya. Itu akan membantu sekali kalian pada saat nanti masuk ke fakultas teknik. Di sini Bapak hanya menjelaskan secara dasar saja bagaimana cara bekerja sebuah kincir angin ya, berdasarkan video yang dilihat tadi ya. Jadi energi-energi yang seperti itu, cara-cara seperti itu di masa depan akan sangat bermanfaat sekali ya. Jadi itu tidak lagi ketergantungan dengan energi fosil. Ya, energi fosil kan seperti yang kalian tahu akan habis ya, akan habis seiring dengan penambangan. Tapi kalau energi-energi alternatif seperti itu, dia tidak akan habis. Dia terus ada. Angin itu terus ada, sinar matahari itu terus ada, air yang mengalir itu terus ada selama bumi ini tetap terjaga. Sampai dengan nanti kita ngomong kiamat gitu kan. Itu akan terus ada ya, tidak akan habis. Makanya bagaimana caranya mencari solusi-solusi yang lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat. Kalau bahasa Pak Ali Akbar gitu. Ya. Ya, jadi manusia akan seperti itu, akan berusaha mencari solusi-solusi yang lebih baik lagi, yang lebih mudah lagi, yang lebih ramah lingkungan lagi, sehingga tercipta teknologi-teknologi yang kemarin di materi sebelumnya adalah teknologi tepat guna gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Halo, yang Putri, tidak terdengar suaranya? Tes? Iya, Bapak. Iya. Lebih senang materi yang berbau teknologi apa materi yang berbau kerajinan? Berbau bibit lele, Pak. Iya, bibit lele. Makanan pokoknya. Ntar habis ini ya, habis rekayasa nanti kita belajar lagi apa? Budidaya. Ya, budidayanya apa? Ikan cupang. Nanti kalian ikan paus Pak kalau bisa. Ikan paus. Mau Iya, ternak Pak. di mana ikan paus? Lahannya nggak ada. Pak, ternaknya di metaverse aja, Pak. Iya, boleh. Kenal gak metaverse? Siapa tuh, Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu. Aduh, mas anak zaman sekarang nggak tahu metaverse. Ya, nanti kita bahas sesuai dengan materi-materinya. Ya, Bapak berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, kemarin kita sudah belajar kerajinan, sekarang materi kita adalah belajar tentang rekayasa. Rekayasa itu banyak sekali hubungannya sama penerapan teknologi, apalagi teknologi-teknologi terkini gitu ya. Harapan Bapak kalian mengenal dan kalian tertarik sehingga nanti ada bayangan kalian selepas dari SMA nanti mau masuk ke fakultas apa, kemudian nanti concern kalian di mana, jurusan kalian di mana, itu akan ada sedikit gambaran. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjut ke sedikit lagi materinya. Tadi di mana sini? Ke sini sih. Oke, kita sudah lihat tadi bagaimana cara kerja PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik itu memproduksi listrik dalam hitungan megawatt gitu ya. Kemudian nanti dialirkan ke pelanggan listrik ya, ke konsumen-konsumen. Tadi
pertama langkahnya adalah melalui trafo step up ya. Dari trafo step up kemudian dialirkan ke apa namanya sih? Kalau di kita namanya apa? Sutet. Tahu sutet? Hah? Sutet tahu nggak? Tahu Pak, tahu Iya. Pak. Tahu, Pak. Iya, jadi dari trafo step up itu dialirkan melalui menara-menara sutet sehingga nanti bisa dialirkan ke seluruh pelanggan listrik. Kemudian sebelum nyampe ke pelanggan listrik nanti diubah lagi ke trafo step down gitu ya. Trafo yang fungsinya untuk menurunkan tegangan sehingga tegangan yang dialirkan ke pelanggan listrik itu sudah sesuai dengan apa namanya? Dayanya adalah 2200 volt ampere. Ya, kita sudah tidak perlu bahas ini lagi yang berkaitan dengan gambar. Sekarang kita belajar tentang menghitung kebutuhan listrik. Ya, sedikit IPA, ya sedikit tentang fisika. Ya, jadi listrik itu dihitung dalam satuan watt ya. Peralatan listrik pasti ada apa namanya? Satuannya adalah dalam satuan watt. Berapa watt listriknya, berapa watt daya listriknya gitu kan. Lampu, misalkan kalian beli lampu, pasti akan ditanya sama tukang listriknya. Mau beli lampu yang berapa watt? 5 watt, 10 watt, 15 watt. 15 watt juga sudah cukup terang gitu kan. Watt itu adalah hasil perkalian dari ampere atau arus dengan voltase atau tegangan. Pembayaran listrik dihitung dalam satuan kWh, kilowatt per jam pemakaian. Kemudian nanti ada namanya TDL atau tarif dasar listrik. Yang berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut. Ini data lama, kalau data sekarang sepertinya pelanggan listrik 450 VA itu sudah tidak ada. Tapi pada saat PowerPoint ini Bapak buat itu masih ada 450 volt ampere. TDL-nya adalah sebesar 415 per kWh-nya. Dia yang dibebankan per kWh-nya adalah 415. Sedangkan ada listrik rumah tangga 900 volt ampere. Ini yang listrik paling kecil sekarang, 900 volt ampere. Biaya per kWh-nya adalah 586 per kWh. Kemudian ada listrik rumah tangga 1300 volt ampere. Ini Bapak yang pakai 1300 volt ampere, di rumah Bapak pakainya ini. Tarif dulu adalah 1352 per kWh-nya. Kalau sekarang sudah naik menjadi 1444 per kWh-nya. Kemudian ada peralatan rumah tangga non subsidi. Tarif per kWh-nya adalah sebesar 1.467,28 rupiah per kWh-nya. Yaitu adalah TDL ya, tentang tarif dasar listrik. Kemudian ada penggolongan dalam R1, R2, R3 dan R4. Ya, R1 itu 440 volt ampere maksimumnya. Kemudian R2 adalah 440 volt ampere, di bawah 440 volt ampere sampai dengan 4400 volt ampere. Kemudian golongan R3 adalah sampai dengan 13.000 volt ampere. Sedangkan golongan R4 adalah 13.000 ke atas atau lostrum. Lostrum kalian tahu? Hah? Lostrum itu dia tidak ada batasan pemakaian, mau pemakaian berapapun dia tidak akan ngejepret ya. Di sini ya. Ada bagian MCB ini kan? Ya, bagian bagian MCB ini kalau lostrum itu tidak akan ngejepret, mau pakai berapapun hayo gitu. Biasanya dipakai di industri, listrik-listrik di pabrik itu menggunakan golongan R4 karena dia tidak dibatasi, mau pakai berapapun tidak terbatas. Oke, itu tentang penggolongan listrik. Oke, ini adalah contoh tagihan listrik ya. Contoh tagihan listrik ini punya Bapak sendiri, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, kemudian ada tarif dayanya. Kalian lihat di sini ada golongan R1, dayanya adalah 1300. Kemudian di sini ada jumlah kWh pemakaian.
KWH pemakaian Bapak waktu itu adalah 287 KWH. Kalau dirupiahkan, maka Bapak harus membayar sebesar 449. Kita lihat versi detailnya sebentar. Oke, ini adalah versi detail real tagihan listrik Bapak. Ini masih atas nama ibu mertua Bapak listriknya. Ya, jadi ini ada nama ID pelanggan, ada nama pelanggan, kemudian alamat, kemudian jumlah yang harus dibayarkan. Kita lihat rinciannya. Ya, ini tagihan listrik bulan Maret ya. Ya, jadi ini ada stand akhir dan stand awal. Stand awal itu bulan sebelumnya, stand akhir itu bulan sekarang. Ini tugasnya adalah tugas petugas PLN. Ada yang mengontrol ke rumah-rumah yang masih menggunakan meteran listrik. Akan dilihat standnya. Stand awalnya sekian, stand akhirnya sekian, maka akan ditemukan jumlah KWH pemakaiannya adalah sekian. 421 KWH pemakaian. Kemudian biaya per KWH-nya adalah Rp1.444,70 per KWH. Maka jika dijumlahkan 421 dikali 1.44470 ini hasilnya adalah 608.219. Itu adalah jumlah pemakaian yang harus Bapak bayarkan. Tapi kemudian di invoice ini ditambahkan ada namanya PPN, pajak penerimaan negara, sebesar 10% dari jumlah tagihan ini. Kemudian di sini ada namanya PPJ, pajak penerangan jalan. Jumlahnya adalah 7% dari total tagihan. Makanya kalian kalau menemukan di jalan itu ada listrik yang mati, kalian bisa protes ke PLN. Ya, lapor ke PLN kalau listrik di jalan ini mati, tolong diperbaiki. Karena itu adalah biayanya yang nanggung adalah kita sendiri sebagai pelanggan listrik. Ya. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 650.794. Oke ya, itu real tagihan listrik Bapak seperti itu. Kemudian ya, ini tadi bagian dari meteran listrik, ada meteran yang pasca bayar dan prabayar ya. Jadi kalau tagihan listrik yang ini, yang pakai token, kalian nanti harus membeli sejumlah uang, kemudian akan dikonversi menjadi KWH. Ya, misalkan kalian membeli 100.000, ya, dari angka 100.000 itu, kalian cek kalian ada di R berapa. Misalkan kalian ada di R1, 1.300, ya, maka 1 KWH-nya adalah harganya 1.444. Maka dari 100.000 itu dibagi 1.144, maka hasilnya berapa KWH. Maka begitu kalian tekan kode tokennya, kemudian kalian tekan enter, maka di sini akan muncul dari 100.000 kalian dapatnya berapa KWH. Ya, gitu. Kemudian kalau yang ini adalah yang masih ada di rumah Bapak. Ini tadi ya, meteran bulan lalu meteran bulan sekarang dikurangi meteran bulan lalu, maka ketemu di sini KWH pemakaiannya berapa. Ya, sedangkan di sini bagian bawah yang mungkin kalian paling familiar adalah MCB. Ya, jepret Pak listriknya Pak. Ya, kalau kalian kelebihan daya, pasti di bagian sini akan ngejepret. Ya, bagian bawah sini akan ngejepret. Misalkan daya kalian adalah 1.300. Kemudian pemakaian kalian misalkan lebih 1.301 misalkan.
maka otomatis akan ngejepret, cekrek ya. Karena kalian melebihi daya. Kalau kalian paksakan tetap naik, nggak bisa. Harus ada peralatan listrik yang dimatikan. Atau bisa juga terjadi ada konsleting ya, ada konsleting listrik di peralatan instalasi listrik kalian. Sehingga itu akan ngejepret untuk menghindari terjadinya kebakaran dan lain sebagainya. Ya, jadi fungsi dari MCB adalah seperti itu. Lanjut. Ya, sekarang kita ke belajar menghitung biaya listrik. Studi kasusnya adalah sebuah rumah menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt. Ya, lampunya ada 5, satunya 50 watt. 50 watt sebenarnya lampu itu terang sekali. Ya, dinyalakan selama 10 jam per hari. Kemudian televisi 1 unit 100 watt dinyalakan 12 jam per hari. Kemudian pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh-nya adalah Rp500, maka total rekening listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga tersebut selama 1 bulan adalah, bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan ya alat listriknya dengan jumlah jam pemakaian. 4 dikali 50 watt dikali 10 jam, maka hasilnya 2000 Wh. 1 TV 100 watt dikali 12 jam, maka hasilnya 1200 Wh. Pompa air 125 watt dikali 2 jam menyala 250 Wh. Kita jumlahkan 2000 ditambah 1200 ditambah 250, maka hasilnya 3450 Wh. Karena tagihan listrik dihitung dalam kWh, maka kita harus konversi Wh menjadi kWh. Caranya adalah dengan pembagian 1000. Maka didapatkan rata-rata pemakaian per harinya adalah 3,45 kWh. Maka yang harus dibayarkan selama 30 hari adalah dengan cara dikali 30. 30 dikali pemakaian kWh per harinya 345. Maka sama dengan 103,5 kWh. Ini adalah pemakaian kWh selama 1 bulan. Kemudian kita kalikan dengan TDL-nya, tarif dasar listrik yang dikenakan. 103,5 dikali 500, maka hasilnya 51.750. Oke, begitu kira-kira cara menghitung kebutuhan listrik kalian di rumah masing-masing. Ya, dulu sebelum pandemi Bapak menugaskan kelompok untuk menghitung total konsumsi listrik di tiap ruangan dengan sebuah nilai asumsi seperti ini. Ya, karena kalian di rumah, maka tugasnya diganti cukup menghitung listrik yang ada di rumah, yang ada di kamar kalian masing-masing. Contohnya seperti ini. Terlihat nggak yang Bapak share screen? Lihat, Pak. Ya. Jadi kalian coba simulasikan, kalian hitung pemakaian listrik di kamar kalian masing-masing saja. Ya, misalkan ini simulasinya di kamar ada 1 lampu. 1 lampu itu dayanya 15 watt ya. Kemudian menyala selama 8 jam. Maka hitung aja 15 kali 8 berapa Wh di sini kan? Kemudian ada laptop ya, charger laptop 150 watt, sekali ngecas itu 4 jam. Sehari ngecasnya sekali. Maka kebutuhannya adalah 150 kali 4 jam. Kemudian ada AC 350 watt kali 6 jam. Sini hasilnya berapa? Kalian hitung. Ya. Kemudian charger HP 1, misalkan wattnya 100 watt. Kalian hitung berapa Wh. Ya, data yang ini kalian sesuaikan dengan data di rumah kalian masing-masing.
ada peralatan listrik apa di kamar kalian. Untuk dayanya, untuk asumsi dayanya, kalian bisa lihat di bagian bawah charger kalian, misalkan itu charger, atau kalian mencari nilai estimasi saja. Misalkan lampu seperti itu, merek ini, merek Philips, misalkan tipe ini, itu biasanya 10 watt, maka kalian tuliskan 10 watt saja. Ya, misalkan laptop, untuk laptop bisa dilihat di informasi di laptopnya, ampernya berapa, voltnya berapa, ampere kali volt itu ketemu watt. Ya, setelah ini dalam WH, maka total pemakaian per hari adalah berapa? Ini adalah hasil penjumlahan dari 4 ini. Kemudian untuk dijadikan KWH maka harus dibagi 1000. Kemudian total pemakaian 30 hari adalah angka yang dari sini dikali 30. Maka ketemu sekian KWH pemakaian. Total KWH 30 hari adalah tinggal dikalikan saja. Ini KWH ini dikali TDL-nya. TDL-nya nanti silahkan kalian coba tanya ke orang tua kalian. Kalian seperti yang tadi Bapak kasih lihat tagihan listriknya. Tagihan listrik tersebut kalian bisa lihat kalian termasuk TDL-nya yang mana gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, Ya. di rumah saya pakai token. Kalau pakai token, caranya gimana? Sebenarnya bisa dicek sih. Jadi ID pelanggannya berapa? Kemudian coba cek iseng-iseng ke pln.co.id. Di situ nanti kita bisa ngecek untuk untuk ID pelanggan tersebut dia termasuk golongan yang mana. Biasanya bisa dicek. Ada kan sebelum kalian beli token pasti kan ada ID-nya kan? Nah, dari ID itu bisa di cross check ke pln.co.id untuk mengetahui tipenya yang mana, tipe pelanggannya yang mana. Atau kalau tidak tahu ya berarti kita pakai nilai asumsi saja. Jadi nilai asumsinya adalah seperti yang Bapak tadi. Bapak adalah pelanggan tipe R1, biaya per KWH-nya adalah 1444. Ya, kalau misalkan kalian nggak menemukan data listrik di rumah kalian termasuk TDL yang mana, bisa kalian gunakan data yang sama yaitu TDL-nya 1444. Seperti itu mungkin bisa terjawab? Ya, Pak. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Nanti kerjanya di MS. Itu kan ya, Pak? Gimana? Nanti kerjanya di Word kan, Pak? Boleh di Word, boleh di kertas, kemudian di foto. Silahkan. Oh, oke, Pak. Ya. Oke, Bapak posting dulu. Pak, PPT-nya sekalian, Pak, diposting, Pak, tolong. Ya, Bapak posting. Tambahkan, lampirkan,
Oke, sudah diposting. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak minta waktu on cam sebentar. Bapak mau ambil dokumentasi kehadiran di Zoom-nya. Ayo, on cam. Azahra, Putri, Satrio, Fatih, Rahmadiani. Aditya, Mutiara, Fatimah, Syifa, Hafiz, Saski. Ayo, makin cepat kalian on cam, makin cepat kita selesai. Face-nya dong, dipasin dong. Mukanya biar kelihatan semua dong. Azahra, Putri Nadia, Satrio, Firna, Irza, Aditya. Azahra mana Zahra? Satrio, kameranya normal? Normal, benar. Fatimah nggak kelihatan orangnya? Vanessa kelihatan atasnya doang. Oke, Bapak screenshot. 1, 2, 3. Oke, Bapak simpan dulu. Sebentar, simpan. Oke, slide 2-nya sekarang Bapak geser ke slide 2. Zaki, Dinka, Arif, nggak kelihatan orangnya. Elki, Naila, Marcelina. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak paste dulu ke sini. Oke, sudah. Terima kasih dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Dari penugasan, dari materi? Sih belum ada sih Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai sini. Semoga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya. Amin. Kemudian sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, cukup dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.